Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTube rakyat biasa yang terus untuk sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa dicek deskripsi video ya guys ya, buat kalian yang pengen umroh, ada travel umroh yang mana dan terpercaya. Dan buat kalian yang mau beli baju koko juga bisa di deskripsi video. Oke guys, konten gua kali ini adalah tentang Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Indonesia, yang ini kontroversi banget ini. Ya, ini menteri peninggalan era Jokowi. Ya, jadi ini gue nggak tahu Budi ini dipilih karena apa, karena dia bangkir atau apa. Karena dia ini bangkir, akhirnya semuanya ini dijadiin bisnis gitu ya. Termasuk video yang kita mau bahas kali ini. Ini lu lihat ya. Indonesia starting last year. Bentar ya, Indonesia starting last year. Indonesia memulai tahun kemarin. Ini nggak tahu videonya kapan, ini dari Shinse Uki, sembuh dengan fitrahnya. Di sini captionnya, Menkes bersedia berbagi data medis rakyat Indonesia ke investor, data medis dan genomik rakyat. Udah gue ingetin dari dulu. Ini kurang biadab apa ini Menkes begini, kurang anjing apalagi. Udah capek gue ngelihatnya. Gak diganti-ganti sama Prabowo. Rakyat dinabubukkan dengan masalah yang lain-lain juga. Ini terlalu banyak sih masalah di Indonesia nih. Di salah satu ini captionnya ya, di sini, saya ini bangkir, jadi saya tahu nilai dari sebuah data. Jika ada investor, jadi saling berbagi keuntungan. Rakyat tidak penting, yang penting dia kaya. Oke, gua kasih gambaran dulu nih sebelum gua lanjutin video ya. Kalian kalau datang ke rumah sakit kan data-data kalian itu semua ada di rumah sakit. Nama, NIK, alamat, semua ada. Bahkan data tentang penyakit kalian mereka ada. Nah, itu mau diambil sama dia. Oke, kita dengarkan ini ya, dia ngomong apa. Gua translate bahasa Inggrisnya sebisa gue ya guys ya. Oke, kalau ada yang nggak salah atau gimana nanti tolong diperbaiki di bawah dengan komentar. Oke, lanjut. Start developing the second population database. Every country have the demographic population databases. Oke, udah membangun ya, mulai tahun kemarin membangun tentang database populasi. Jadi rakyat Indonesia ini database-nya udah mulai dibangun. Name, address, birth date, sex, you have it. Oke. Setiap negara itu punya database tentang warganya, yaitu dari nama, alamat, tanggal lahir, ya, yang begitu-begitu ya. Data standar. Oke, lanjut. Indonesia starting last year build a second population database. Nah, Indonesia mulai tahun kemarin sudah membangun database yang kedua. Clinical database. Budi Sadikin. Clinical database, database klinik, data medis. Dia contohkan dirinya. Address, age, latest cholesterol data, latest hypertension data, latest CT scan data.
Bahkan sekarang Indonesia sudah membangun. Datanya nggak cuma nama, alamat, tanggal lahir, umur, enggak. Tapi data hasil CT scan, kolesterol, darah tinggi, semuanya, data darah, ya, semuanya. Latest MRI data. In the new Data MRI terakhir. law, all 3,200 hospital, 25,000 primary healthcare clinic, 12,000 pharmacies, 6,000 lab, they are mandatory to submit the data, digital data, with our standard format to the government databases. Dengan hukum yang ada, semuanya itu tadi, berapa ribu rumah sakit, berapa laboratorium, wajib, mandatori, menyerahkan database-nya, data medisnya kepada pemerintah, yaitu Kemenkes di sini, ya, dengan format yang mereka mau, yang dimaui Kemenkes. Kurang ajar nggak tuh? Data kesehatan masyarakat aduh. Ini mau ku bilang apa? Kurang biadab apa lagi? Kurang anjing apa lagi yang begini nih? Menteri begini nih. Opt out. So the default is it. You want to get out privacy, you sign the paper. So we will have a massive, clinical data coming in from our populations. Jadi dengan hukum yang ada, kita akan mendapatkan data yang banyak itu dari populasi kita. Lu bayangin itu. Untuk apa data itu? So not only name, address, job, but also cholesterol data, hypertension data, CT scan data, MRI data. Bukan cuma nama, alamat, bukan cuma seperti yang ada di KTP, tapi ada itu tadi, kolesterol, data, MRI, aduh. And this year we will start to develop the third population databases, the genomic databases. Yang ketiga sekarang data genomik, lebih top lagi nih. DNA-nya ini yang dia 10,000 this year, and we will try to increase to Ines 400,000. She want to give me 100,000. I want to give her the target 400,000 in the next 5 years. Dia ngomong sama siapa itu? Dia akan mau memberikan bisa 100.000, 400.000 dalam 5 tahun. Wadah, ini apa orang ini ya? Ini database loh, data medis, data genom. Mau dibilang gila apa? Astagfirullah. Woi rakyat, bangun dah lu. Pak Prabowo, menteri lu yang ini kurang biadab apa lagi, Pak? Masih lu mau diemin, Pak? Lanjut. Budi, how can we go faster than Singapore? The Singaporeans start earlier, but the cost of sequencing is 1,000 whatever, 5,000 US. Now we started with the new T20 from BGI China. We can reduce it below 200 US. Ini jadi untuk kosnya nyari data itu pakai uang itu dinilai. Kalau Singapura kan udah mulai dulu, cuman alatnya mahal. Sekarang kita pakai alat dari Cina gitu. Di bawah $200. Allahu Akbar. Ini apa ya? Ini orang apa ya? Guys, apa ini ya? Anjir, data-data ini dinilai sama uang, anjir. Astagfirullah. Dan dia terang-terangan loh ini. For the whole genome sequencer, 2 billion base pair. So it's like when you invest in computers, when you buy old computers, the price is very expensive. The memories and processing capacity. No, it's very cheap. So we are lucky that we enter late because we enter with the cheaper price. Jadi disamakan nih ya, teknologi untuk masalah data itu tadi. Kayak beli komputer. Kalau beli komputer lama itu lebih mahal. Tapi kalau baru itu lebih murah. Nah, kita beruntung masuknya terlambat. Jadi kita dapat alat yang lebih murah. Anjing. Astagfirullahaladzim. Anjing aja gak seanjing ini kayaknya ya. Serius. Anjing aja gak seanjing ini. Astagfirullah. Database, data medis, data genom rakyat. Ini. Astagfirullah. Lanjut. And then not only Budi Sadikin, address, sex, birthday, hypertension data, cholesterol data, MRI data, CT scan data, but also BRCA1, BRCA2, MGMT, EGFR, all the genomic data. And anjing. Data genom.
Kalau gue mau jelasin data genom lagi kepanjangan. Intinya penting itu data genom, guys. Hati-hati ya. Makanya kalian jangan gampang-gampang PCR. Jangan, wah ini rumah sakit jadi sumber datanya mereka anjir. Untuk ngambil data masyarakat. Rumah sakit dari sumber data mereka. Aduh, makin benci gue. Bukan benci sama rumah sakitnya ya guys ya. Sistemnya. Akhirnya rumah sakit mau nggak mau karena hukum. Mandatori itu tadi. Allahu Akbar, dipaksa anjir. Menteri Kesehatan, yang penting dapat cuan, ya begitu. Asli. Kurang anjing apa lagi? Anjing aja nggak seanjing ini anjing. Can you imagine we can do massive machine learning, big data analytics, and artificial intelligence combining these three? Of course, should be an Indonesian company. You know, maybe East Venture as one of the investor, you know, and we share benefit lah. I'm a banker, so I know the value of data. Yeah, Saya ini seorang banker, jadi saya tahu harga sebuah data. Kan anjing itu. Dia nggak peduli itu data kesehatan. Ini orang kalau di depan gue lain ceritanya nih. Saya seorang bankir, jadi saya tahu nilainya sebuah data. Nah, ini kita berbagi manfaat. Rakyat lu, Pak Prabowo, tolong dong. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Value of data, let's share the benefit, let's share the upside. Yeah, Saya seorang, ayo berbagi manfaat, berbagi hal positif. Share the benefit, let's share the upside for the country. So that is two type of investment that you can do because the government are pushing it into that. Ini acara untuk menarik investor. Jadi untuk menarik investor bukan jual tanah, bukan jual itu aja, bukan jual tambang. Ini lebih parah dari tambang. Jual data kesehatan rakyat Indonesia. Ini menteri paling Bahlil aja kita marah karena begitu ya. Ini menteri paling Astagfirullah, udahlah kalian komentar ini, share dah guys, biar Prabowo tahu bagaimana biadabnya nih orang ya. Astagfirullahaladzim, gue Bapak Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, share guys, share. Ini biadabnya kurang apa lagi nih? Gue yakin anjing aja nggak seanjing ini anjing. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.